Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang reduksi pada FSA. Di sini kenapa sih adanya sebuah reduksi? Tujuannya adalah sebuah reduksi adalah sebagai mengurangi kemampuan jumlah stat dengan tidak mengurangi kemampuan semulanya. Oke, di sini biasa kita direduksi kita ada istilah kata distinct sama indis, dimana kalau distinguishable yaitu tidak dapat dibedakan jika P merupakan elemen dan indistinguishable adalah tidak dapat dibedakan. Untuk penjelasan indis sama distinct ada di slide ya. Oke, untuk langkah pengerjaan untuk sebuah reduksi, tahap pertamanya adalah kalian untuk tahap-tahapannya ada di slide. Maka langkah-langkah pertama adalah buanglah atau hilangkanlah stat yang tidak bisa dicapai dari stat awal hingga akhir. Kalian lihat Q0 ke Q0 ke Q1 Q4 dapat, Q4 bisa dari ke Q0. Nah, mana sih aturan yang tidak dapat atau stat yang tidak berguna? Oh, ternyata dari Q0 kalian lihat di sini ke Q5. Q5 dari Q0 sampai dengan Q5 ini tidak dapat mencapai finalnya. Di sini lihat jika dari Q0 ke Q3 Q4 oke kan, terusnya menuju ke Q5 tidak bisa, berarti ini kalian hapus. Berarti setelah kalian hapus kalian gambarkan. Oke, langkah pertama berarti kan hapus stat yang tidak dapat dicapai dari stat awal. Ternyata yang tidak dapat dicapai adalah di Q5. Nah, setelah itu kalian gambarkan kembali mesinnya. Berarti Q5 ini kalian coret ya. Kalian buang atau kalian hilangkan, maka hasil mesinnya sudah kita hilangkan Q5-nya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah pasangkan step-step dipasangkan. Berarti langkah keduanya adalah stat berpasangan. Oke, berarti adalah kita mulai dari Q0. Q0 berpasangan ke Q1, Q0 berpasangan Q2, Q0 berpasangan dengan Q3, Q0 berpasangan dengan Q4. Oke, berarti Q1 berpasangan dengan Q2, Q1 berpasangan dengan Q3, Q1 berpasangan Q4. Oke, yang bisa kita pasang-pasangkan ya. Selanjutnya adalah Q2, Q3, Q3, Q4. Selanjutnya adalah Q3, Q4. Oke. Sorry, di sini bukan kita samain ya. Maaf. Adalah Q2. Oke, setelah kalian stat sudah dipasang, kita pasang-pasangkan, berarti yang selanjutnya adalah ketiga ya. Semua stat yang berpasangan adalah berpasangan akhir ya. Jika ketemu dengan jika semua stat yang berpasangan dengan final stat akhir, maka disebut dengan distinct, distinguishable. Jadi langkah selanjutnya semua stat yang berpasangan dengan stat akhir maka disebut dengan distinguishable. Nah, kalian teman-teman bisa cek dilihat dari yang kita sudah pasang-pasangkan mana aja sih yang sudah distinguishable. Ternyata yang berpasangan dengan Q4 kan ternyata finalnya di Q4 ya. Berarti semua yang berpasangan dengan Q4 adalah distinguishable. Kita cek untuk yang stat berpasangan. Oke, kita cek Q0, Q4. Q4 di sini adalah final statnya, berarti adalah distinct.
Berarti kita tulis ya. Berarti adalah Q0, Q4, lalu Q1, Q4, lalu Q2, Q4, Q3, Q4. Saya sudah katakan jika state yang berpasangan dengan final atau state akhir maka disebut dengan distinguishable ya. Oke, setelah kita ketahui adalah yang state ketiga Q0, Q4, Q1, Q4, Q2, Q4, Q3, Q4 adalah distinguishable. Berarti langkah selanjutnya adalah mencari sisa state yang mana saja kah? Indis atau distinct. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya di sini kan kita sudah tadi kita sudah mencari state berpasangannya. Di sini kita sudah ketahui Q0, Q4, Q1, Q2, Q2, Q4, Q3, Q4 adalah listing. Berarti langkah keempat mencari sisa state-nya. Apakah dia termasuk distinct atau indis? Ini dilihat cara kita mencari dari yang Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3. Nah, kita kan tidak tahu nih dia indis atau distinct. Maka kita mencari terlebih dahulu. Kita jabarkan dulu. Berarti caranya adalah pertama adalah Q0, Q1. Berarti Q0, Q1 bisa langsung dikasih inputan 0. Berarti Q0, 0 dikasih inputan 0 adalah Q1. Q1 kasih inputan 0 adalah ke Q2. Oke. Cara penjabarannya. Selanjutnya berarti kan setiap state ini punya pasangan atau diberi input 0 dan 1 ya, 0 dan 1. Berarti di sini adalah Q0, Q1 diberi inputan 1. Q0 dikasih inputan 1 adalah Q3. Q1 diberi inputan 1 adalah Q4. Nah, kita belum tahu ya. Kita belum tahu nih distinct atau tidak. Oke, kalian cek. Jika di salah satu state tersebut dari 0 dikasih inputan 1, 0 diberi inputan 0 dan 1, Q1 dapat Q1, Q2, Q3 dan Q4. Jika salah satunya mengandung dengan final state, maka dia adalah distinguishable. Kalian lihat dari Q1, Q2, Q3, Q4. Oh, ternyata mengandung Q4. Q4 ini adalah final state. Berarti dia termasuk dengan distinguishable. Distinct atau distinguishable. Oke. Selanjutnya adalah Q2. Q0, Q2 dikasih inputan 0. Q0 dikasih inputan 0. Q0 dikasih inputan 0 adalah Q1. Kalian bisa tulis. Q2 dikasih inputannya 0 menuju ke Q1. Oke. Selanjutnya adalah Q0, Q2 dikasih inputan 1. Q0 dikasih inputan 1 ke Q3. Q2 dikasih inputan 1. Q2 dikasih inputan 1 ke Q4. Nah, kalian lihat ya, ternyata ada Q1, Q1, Q3, Q4. Oh, ada yang mengandung dengan final state. Berarti dia termasuk dengan distinguishable. Oke? Kita sudah dapat ya, 2. Sekarang ke Q0 adalah Q0, Q3. Q0, Q3 dikasih inputan 0. Oke. Q0 dikasih inputan 0 adalah Q1. Q3 dikasih inputan 0 adalah Q2. Selanjutnya Q0 Q3 dikasih inputan 1. Q0 dikasih inputan 1 adalah Q3. Q3 dikasih inputan 1 adalah Q4. Oh, dia juga masih ada bertemu dengan Q4. Berarti ini adalah distinct. Oke, sudah dapat
Kita cari lagi. Berarti Q1, Q2 ya. Q1, Q2 dikasih inputan 0. Q1 dikasih inputan 0 adalah Q2. Oke. Q2 dikasih inputan 0, dia adalah ke Q1. Selanjutnya Q1, Q2 dikasih inputan 1. Q1 dikasih inputan 1, Q4. Oke. Q2 dikasih inputan 1, Q4. Nah, kalian harus lihat kan di sini adalah Q2, Q1, Q4, Q4 nih. Kan jika salah satunya, ternyata di sini terdapat 2 ya. Berarti ini ada 2 final state nih di akhir. Nah, kan kalau distinct jika salah satunya. Kalian lihat adalah Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, Q2, Q1, Q4, Q4 nih. Ternyata di sini adalah ada Q4, Q4. Berarti ini dia sama kan, final juga. Kalau ini kan Q3, Q4. Berarti kan jika salah satunya dia ada final. Nah, ini kan dua-duanya nih final state-nya nih. Maka ini disebut dengan indistinguished. Oke, kita lanjut. Tadi baru sampai Q1, Q2 ya. Q1, Q2 baru sampai sini. Kita lanjutkan, kita kerjakan kembali. Berarti Q1, Q3. Q1, Q3. Cek. Q1, Q3. Q1 dikasih inputan 0, dia adalah Q2. Q3 dikasih inputan 0. Q3 dikasih inputan 0 adalah ke Q2 juga. Oke. Selanjutnya adalah Q1, Q3 dikasih inputan 1. Q1 dikasih inputan 1 berarti ke Q4. Q3 dikasih inputan 1, dia menujunya ke Q4. Oke. Kalian lihat, jika ini sama kan? Q4, Q2. Berarti ini adalah indistinct karena tidak dapat dibedakan. Sisanya mana lagi? Q2, Q3 dikasih inputan 0. Q2, kalian cek lagi, Q2 dikasih inputan 0 adalah ke Q1. Q3 dikasih inputannya 0 adalah ke Q2. Oke, lanjutlah Q2, Q3 dikasih inputan 1. Q2 dikasih inputan 1 adalah Q4. Q3 dikasih inputan 1 adalah Q4. Berarti juga sama ya. Ini tidak dapat dibedakan, ini adalah indistinct. Nah, setelah teman-teman sudah sampai di sini, berarti langkah selanjutnya adalah gabungkan gabungkan state yang indistinct dulu deh, indistinct. Oke, sebutkan yang mana yang indistinct, yaitu ada dari Q1, Q2 ya. Berarti yang indistinct adalah Q1, Q2, Q1, Q3, Q2, Q3. Oke. Nah, dapat ya. Terus ya, gabungkan state yang distinct. Berarti yang distinguishable kalian gabungkan. Berarti yang sudah ada ya, yang tadi di step ketiga kita gabungkan. Berarti adalah Q0, Q4,
Q1 Q4, Q2 Q4, Q3 Q4, lalu Q0 Q1, Q0 Q2, Q0 Q3. Ini adalah yang distingnya. Oke, langkah selanjutnya berarti langkah ke-6. Kalian lihat, kalian gabungkan yang indistingnya ya. Oke, karena Q1 berindisting dengan Q2 dan kalian lihat lagi Q1 berindisting dengan Q2, ternyata Q1 juga berindisting dengan Q3. Maka kita jadikan satu step. Oke. Berarti Q1, Q2, Q3 ini dalam satu step. Oke. Di sini berarti Q0 dengan Q4, Q1 ya, Q0. Berarti di sini kita Q0 itu kita gabungkan yang tidak distinct. Q0 sudah ada, Q1 sudah digabungkan ke Q3 dan yang terakhir adalah Q4. Oke, kalian cek transisinya ya. Nah, di sini Q0 dikasih inputan 0. Coba lihat. Q0 dikasih inputan 0, dia menuju ke Q1. Oke, berarti Q0 dikasih inputan 0, dia menuju ke Q1. Q0 dikasih inputan 1, Q0 dikasih inputan 1 itu ke Q3. Berarti dia masuk lagi ke dirinya sini. Berarti 0,1 masuk ke state yang di indis. Oke, state gabungannya yang sudah digabungkan. Oke, kita cek. Q1 dikasih inputan 0 kemana? Q1 dikasih inputan 0, Q1 dikasih inputan 0 ke Q2. Berarti Q1 dikasih inputan 0 ke Q2. Nah, kita pakai logika lagi nih. Kita cek ya, berarti dia masuk ke Q2. Q2 dikasih inputan 0 ke Q1. Oke. Q2 dikasih inputan 0 ada ke Q1. Oke. Nah, kalian lagi lihat Q3 dikasih inputan 0 ke Q2. Oke. Berarti adalah di sini adalah 0. Nah, kalian cek lagi nih. Kalian cek lagi. Q1 dikasih inputan 1. Q1 dikasih inputan 1 ke Q4. Oke. Coba ya, kita cek. Q2 dikasih inputan 1. Q2 ke inputan 1 adalah ke Q4. Oke, sama ya. Q3 dikasih inputan 1. Q3 dikasih inputan 1 ke Q4. Berarti state indistinct yang state digabungkan menjadi 1. Ini kalian dicek satu-satu apakah jika dikasih inputan 0 di ke Q1 atau kasih 0 dari Q2 dikasih inputan 0 ke Q2, maka indisnya ini digabungkan ya. Nah, kita lagi cek berarti 4 ada 0 dan 1 ya, karena nah di sini maksudnya reduksi adalah ini start ya, ini sebagai start awal, jangan lupa. Nah, fungsi dari reduksi tadi kan saya sudah jelaskan, dia adalah dia mengurangi jumlah state, tapi untuk cara kerjanya tidak mengurangi. Nah, kalian lihat saja awalnya langkah state-nya atau sebuah mesinnya seperti ini, mesin FSA-nya setelah kita reduksi akan sangat memperkecil state, tapi dia tidak mengurangi cara kerjanya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang mau bertanya bisa ditanyakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.